hukuman yang dia jatuhkan untuk manusia, dia jalani sebagai manusia. Mana ada Allah seperti itu? Kalau itu aja ditolak, udah nggak ada remedy. Itu aja ditolak, sudah nggak ada. Amal sosialmu nggak bisa menyelamatkan. Agama semata-mata tidak menyelamatkan kita. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita langsung ke hari ini punya topik. Saya kasih judul menemukan Yesus dalam tradisi dan budaya. Catat itu, menemukan Yesus dalam tradisi dan budaya. Di setiap budaya di dunia ini masih ada sisa dan gambar, masih ada sisa gambar dan rupa Allah. Jangan lupa manusia pada mulanya dicipta dalam gambar dan rupa siapa? Tuhan. Jadi di setiap budaya, waktu menara Babel terpencar-pencar karena mereka mau memberontak terhadap yang Maha Kuasa, lalu Tuhan kacau balaukan bahasa, Tuhan memberikan perbatasan negara dan bangsa, suku-suku bangsa, masih ada sisa-sisa rupa dan gambar Allah. Jadi jangan pernah kita anti dengan budaya tertentu, kecuali kalau okultisme, kecuali kalau jelas-jelas melanggar firman. Tetapi sebenarnya setiap suku itu ada indahnya. Setiap bangsa itu ada sesuatu yang kita bisa petik. Jadi yang terbaik adalah ambillah yang baik dari setiap budaya itu yang sesuai firman. Buanglah yang salah. Mari kita baca Alkitabnya dulu. Di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22-28. Saya bacakan ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Stop sebentar. Paulus ada di sebuah kota Athena di Yunani. Ini kota-kota orang pintar. Banyak filsafat, filosofi dari situ. Zaman dulu Yunani adalah pusat pemikiran dunia. Tapi ternyata superstisi juga banyak. Karena pada dasarnya knowledge atau pengetahuan orang tidak bisa memuaskan kebutuhan rohani mereka. Di dalam diri kita semua itu manusia ada satu lubang. Ada lubang besar, kosong, hampa yang hanya Allah yang hidup bisa isi. Jadi kalau kita nggak kenal Yesus nggak akan keisi tuh. Hai orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Paulus pasti melihat tuh. Kalau Anda sampai hari ini melihat ya di peninggalan Yunani ada patung-patungnya dan segalanya, itu bukan hanya seni, itu bukan art saja, itu sebenarnya kepercayaan zaman dulu. Ya, Hercules, lalu Zeus dan sebagainya, itu semuanya ada. Itu bukan hanya sekedar mitos bagi mereka, itu dewa. Nah, ternyata dari situ kita tahu, jangan anti dulu. Paulus nggak langsung menghakimi, tapi Paulus menuntun mereka. Paulus lihat semua dewa-dewa itu, Paulus melihat rasa haus dan lapar mereka untuk mencari dan menemukan Allah yang sesungguhnya. Paulus tuntun. Saya ingin menuntun Anda, karena tidak semua orang Kristen mengerti benar. Beberapa orang seolah-olah hanya pindah agama waktu masuk dalam Tuhan. Lalu juga masih ada prakteknya 50-50, ini iya, itu iya. Ada pula orang Kristen yang dikit-dikit suka menuding jari. Semoga firman yang saya sampaikan ini bermata dua, bisa memperbaiki yang salah, dan yang sudah benar nggak merasa dirinya sok benar lalu menghakimi. Kalau bisa tuh nuntun orang. Nuntun tuh jauh lebih berguna. Ya, ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan. Interesting ini, menarik. Ada sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ini ceritanya seorang rasul lagi jalan-jalan. Paulus ya berhak lah ya dia istirahat. Tapi sebenarnya dia nggak istirahat. Dalam istirahat pun dia doa keliling. Ini orang luar biasa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, dia jalan-jalan ke Eropa dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Bukan etalase lihat toko-toko, tapi dia melihat di situ kok banyak pemujaan. Dia sedih sekali. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan. Lalu dia melihat sebuah opportunity, sebuah kesempatan. Dia lihat satu mezbah. Jadi lucu, semua dewa-dewa lalu ada satu mezbah itu dikhususkan untuk Allah yang mereka tidak kenal. Seolah-olah semua pemujaan itu tidak bisa memuaskan. Mereka cari, lalu mereka sediakan satu tempat untuk mezbah bagi Allah yang tidak dikenal. Mereka seolah-olah masih mencari lubang, cari Allah sesungguhnya itu siapa. Semoga yang satu ini bisa kutemukan, membuat semua pemujaan itu tidak kuperlukan. Lalu Paulus memakai itu sebagai kesempatan. Kepada Allah yang tidak dikenal, tulisannya begitu. Paulus berkata, nah apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya,
izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Segera Paulus, Rasul Injil itu, akan memberitakan Yesus. Poin nomor 1, catat dulu. Menemukan Yesus dalam tradisi dan budaya. Karena nomor 1, Tuhan Yesuslah yang dicari oleh setiap budaya. Segala bahasa, bangsa, suku bangsa. Lihat ya, ujung-ujungnya nanti Yesus. Kalau benar-benar serius mau diselamatkan. Kalau hanya main-main kepercayaan, ya apa aja bisa. Kan disesuaikan dengan egonya Anda, ego manusia. Tapi kalau kita mau merendah, kalau kita betul-betul ingin menemukan jalan keselamatan, mau tidak mau ke kiri kanan, mau naik gunung turun lembah, ketemunya Yesus. Tuhan Yesuslah yang dicari oleh setiap budaya. Sebenarnya saya bangga, ya kan? Saya bangga sebagai anak Tuhan yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Bukan saya itu hebat, kita ini hebat menemukan Tuhan. Kita ini ditemukan. Bedanya dengan berhala di sini atau dewa. Kita harus menemukan susah-susah. Tapi kalau kita yang diselamatkan ini, Injil datang mengetuk pintu, kabar baik diberikan. Kita ini ditemukan. I once was lost, but now I'm found. Aku dulu terhilang, sekarang pulang, sekarang sudah berada di dalam keselamatan. Tuhan Yesuslah yang dicari oleh setiap budaya. Dialah Allah yang banyak bangsa tidak mengenalnya. Justru dialah yang diberitakan, hanya namanya di bawah kolong langit yang menyelamatkan. Saya sangat familiar dengan kebudayaan Tionghoa. Sebenarnya nantinya penyembahan-penyembahan itu adalah ciptaan manusia, nantinya. Di mana manusia mulai salah jalan. Sesungguhnya pewahyuan yang asli dari zaman nenek moyang situ, yang betul-betul purbakala. Gak ada orang menyembah buatan tangan manusia. Bahkan di suku, di dalam sejarah China misalnya, bahkan sebelum ada Injil didengar pertama kali oleh salah satu dari antara mereka, di hati mereka sudah mencari Allah yang tidak dikenal dan mereka menamakan Tian, langit. Tapi karena orang yang ingin memanjatnya itu nggak bisa memanjatnya dengan kekuatannya sendiri, dengan amal sosialnya, frustrasi lama-lama. Gini nggak bisa, gitu nggak bisa, tetap merasa dosa, nggak ada pengampunan, nggak ada damai sejahtera. Kemana ku cari damai? Ke lembah curam ku cari, tidak kutemukan. Mereka nggak nemu siapa Allah. Jadi buatan tangan manusia mulai masuk produksi. Untuk membuat orang mendapatkan suatu rasa aman palsu. Karena Tian itu atau langit itu, atau dalam bahasa Indonesia, ada yang maha kuasa. Itu menunjuk ke atas, seperti Yesus menengadah dan memecah roti, dan menengadah dulu dan berkata, Lazarus, keluarlah. Lalu hidup. Yesus mengajari kita bahwa Sang Mian Yo Tian, di atas ada langit. Orang Indonesia berkata, di atas ada yang maha kuasa. Selama masih ada yang maha kuasa, jangan sombong hati. Selama engkau dan aku masih bisa mati. Jadi ada yang maha kuasa, Tian. Orang nggak bisa mencapai situ, buat sesuatu. Demi supaya dapat rasa aman sementara. Sesungguhnya, setiap suku itu ujung-ujungnya, tidak ada buatan tangan manusia. Di dalam hati manusia ada sebuah wahyu. Apapun kepercayaannya, bahwa ada satu sumber yang mereka tidak kenal. Hanya itu yang bisa menyelamatkan. Nah, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu, Allah yang tidak kau kenal itu, yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang kuberitakan kepada kamu. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang sudah diterangi mata hati kita oleh Injil keselamatan dan damai sejahtera. Karena kita sudah melihat terang anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa punya anak, punya hidup. Barang siapa tidak punya anak, dia masih ada di bawah murka Allah. Dan terang itu menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dia datang pada manusia ciptaannya, tapi mereka menolak dia karena manusia lebih suka kegelapan. Tapi kepada barang siapa yang menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan terang itu menjadi keselamatan dalam jiwa kita. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan Anda dan saya kecuali satu nama, yaitu nama Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Lihat, dalam waktu sekejap saya telah jelaskan semua intisari Injil
tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Tuhan Yesuslah yang dicari oleh setiap budaya. Ya, ayat 24 kita sekarang baca. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Camkanlah. Ya. Termasuk jikalau kita mengira kalau kita ke gereja yang sudah Kristen dari lahir, yang generasi kedua, tiga. Kalau kita nggak pernah menerima Yesus sungguh-sungguh, Tuhan tidak tinggal di gedung gereja. Gereja itu menjadi distributornya. Terjadi kehidupan rohani untuk memberkati seluruh community. Sehingga semua komunitas di situ bukanlah Injil yang tabrak lari. Tapi selalu ada orang-orang seiman di sana. Satu orang kenal yang lainnya. Tidak ada orang yang bisa hanya mampir saja, lalu tidak mempertanggungjawabkan imannya. Gereja itu indah. Tapi kalau kita kira kalau kita sudah dari kecil sudah ke gereja, kita otomatis selamat. Kalau kita nggak terima Yesus dan bertobat dari dosa kita nggak mencari Tuhan dengan segenap hati, bisa-bisa kita ada di gereja, tapi jiwa kita tetap binasa. Apalagi jikalau Kristennya KTP-an saja. Tuhan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Yang disebut kuil di sini bukan gereja. Zaman Kisah Para Rasul belum ada gedung gereja atau church building. Jadi referensi itu tertuju kepada kuil-kuil berhala. Saya tambahkan bahwa gedung tidak menyelamatkanmu, tapi iman pada Yesus. Kalau Anda mengakui bahwa Dia satunya jalan, bahwa Dia saja yang bisa mengampuni dosamu. Kalau Anda percaya kematiannya adalah untuk Anda di kayu salib, dan Dia bangkit. Jangan kita halusinasi mengira bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, tapi orang lain. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Ya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kalau kita yakin itu, kita diselamatkan. Dan gereja gedungnya menjadi indah dan berguna, bermanfaat. Bukan hanya gedungnya, kita jadi bermanfaat buat gereja. Karena Tuhan akan memakai hidup kita. Dia nggak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Kayaknya sih, Paulus lihat di situ ada beberapa pemujaan-pemujaan itu yang perlu diberi makan. Makanya Tuhan berkata, makanya di sini firman Tuhan berkata, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jangan lupa, Tuhan itu sumbernya. Tuhan tidak minta apa-apa sama Anda dan saya. Kalau Tuhan minta sesuatu, itu untuk kebaikan kita, bukan untuk dirinya. Lain cerita dengan pemujaan dewa-dewa di Athena. Seolah-olah kalau nggak dapat sesuatu, dewa-dewa itu nggak bisa berdiri mandiri, nggak bisa berdikari. Di Athena begitu. Jadi mereka butuh pengorbanan, butuh pemujaan daripada pemujanya. Seolah-olah tanpa itu mereka tidak akan bisa hidup. Ya, tidak bisa lestari penyembahan berhala itu. Tuhan nggak begitu. Kita nggak perlu kasih Tuhan apa-apa. Tuhan tetap adalah Tuhan. Tapi Tuhan ajari kita bagaimana kita hidup sesuai firman. Kita lanjutkan. Karena dialah, dan ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, ya kan? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Lihat itu. Karena dialah yang memberikan hidup, dialah yang memberi nafas, dia yang memberi kita segala sesuatu. Tuhan kita beda. Kalau kita bisa memberi sesuatu di dalam namanya, itu mengembalikan. Sebab Tuhan tidak makan dari tangan kita. Tuhan tidak perlu apa-apa. Tuhan yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu. Ayat 26. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Betapa indahnya ya, ayat 25-27. Coba saya baca beberapa remah. Karena dialah Tuhan, D huruf besar, memberi kita hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Semua orang itu segala budaya, setiap tradisi, bangsa-bangsa. Dari satu orang, Adam dan Hawa, Adam duluan, ia telah menjadikan semua bangsa. Bahkan ketika mereka tercecer ke seluruh penjuru bumi, akibat pemberontakan manusia bersatu lewat proyek Menara Babel itu, Tuhan juga dari satu orang telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia ini untuk mendiami seluruh muka bumi. Jadi siapa sumbernya? Afrika itu dari mana? Dari firman.
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Indonesia dari mana? Dari firman. Amerika dari mana? Dari firman. China dari mana? Dari firman. Korea dari mana? Dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dijadikan melalui dirinya. Akulah jalan kebenaran, akulah kehidupan. Yesus berkata, akulah firman. Dari mana seluruh bangsa-bangsa umat manusia di seluruh muka bumi? Dari Tuhan. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediamannya. Tujuannya apa sih? Lewat semua tradisi budaya yang beda-beda, supaya mereka mencari Dia. Allah yang nggak mereka kenal itu. Tapi kita mengenalnya hari ini. Karena Dialah keselamatan jiwa kita. Supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan, Paulus itu baik ya. Dia nggak memaksa, dia menginspirasi, dia berkata, mudah-mudahan ya, kamu ikut Dia, nggak ikut apa kata dunia. Mudah-mudahan yang kau cari adalah keselamatan, bukan sekedar kepercayaan atau agama. Supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia nggak jauh dari kita masing-masing, karena Paulus kenal pribadi itu, Immanuel, Allah beserta. Mereka nggak mengenalnya, bagi Paulus Dia tidak jauh, makanya Paulus bisa menghibur hati mereka yang mencari, bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita masing-masing. Nah, sumbernya siapa? Sumbernya firman. Berarti begini, nomor 2 poinnya tulis dulu, Tuhan Yesuslah yang tertua di alam semesta. Bicara soal nenek moyang itu, nenek moyang kita bukan nenek ternyata. Nenek moyang kita kalau ada, dengan tanda kutip nenek moyang, sebutan itu terlalu rendah. N huruf besar. Itulah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. The Word was God. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Hidup di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan yang hadir di palungan. Dia turun menjadi ciptaannya. Sekalipun Dia lahir bukan dari sperma. Daging dan darah untuk menebus darah dan daging. You and me. Satu-satunya jalan. Dosa harus dihukum. Hukuman mati malahan. Maut adalah upah dosa. Siapa yang harus jalani? Kalau Tuhan bebaskan, mungkinkah Allah korupsi? Kalau Tuhan berkata, ya sudah, swan lelah dalam bahasa Chinese-nya. Ya sudahlah, lupakan. Nggak bisa. Kalau ada peradilan di dunia, berkata, lupakan orang itu membunuh. Orang itu mencuri, lupakan. Itu keadilan macam apa? Keadilan harus ditegakkan, karena Allah kita itu justice. Allah kita itu adil. Tapi Allah kita juga mercy, kasih karunia. Setelah Dia menjatuhkan hukuman chusing, dalam bahasa Chinese-nya begitu ya, hukuman mati. Nanti sebelum kita jalani, Tuhan berkata, stop, hentikan. Dia yang jalani untuk kita. Hukuman yang Dia jatuhkan untuk manusia, Dia jalani sebagai manusia. Mana ada Allah seperti itu? Kalau itu aja ditolak, udah nggak ada remedy. Itu aja ditolak, sudah nggak ada. Amal sosialmu nggak bisa menyelamatkan. Agama semata-mata tidak menyelamatkan kita. Ujung-ujungnya, paling maksimal kita hanya bisa berkata, semoga diterima di hadapannya. Manusia nggak bisa membohongi, menipu dirinya sendiri. Paling maksimal hanya bisa berkata, semoga. Hanya Kristus kepastian. Coba bayangkan, beruntungnya jadi anak Tuhan. Bukan orang Kristen secara agamawi, beruntungnya jadi orang yang Kristiani hati. Nah, saya Kristen luar dalam, saya bangga itu. Kata Kristen itu seperti Kristus, anak Kristus, I'm dead. Dan saya tidak akan mau mengubah status saya. Bukan untuk menang-menangan, tapi saya anggap itu sebagai anugerah. Apakah Anda merasa beruntung jadi anak Tuhan? Yesus itu loh yang paling tua di alam semesta. Pada mulanya adalah firman. Makanya waktu Tuhan mau didorong sama orang Farisi ahli Taurat yang jahat-jahat, mau tahu karena apa? Karena Tuhan berkata begini, ya, kan dia berkata, apakah kamu lebih tua dari Musa? Marah mereka ketika Yesus berkata, sebelum Musa, I am. Dalam bahasa Inggrisnya, aku sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Kata I am dalam bahasa aslinya, itu artinya, akulah yang maha kuasa. Wah, mereka berkata, ini menghujat. Dengan itu, di kitab Injil tertulis, Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Ya. Jadi Tuhan dengan jelas-jelas berkata, I am. Orang Yahudi paling ngerti bahasa demikian. Dan Yesus mau didorong di tepi-tebing. Tapi nggak bisa karena waktunya belum tiba untuk mati bagi kita. Yesus bukan mati dibunuh. Yesus mati menyerahkan nyawa. Bedain itu. Dia mati berkorban. Nah,
kalau kita baca ini tadi, Yesus yang tertua di alam semesta, berarti kita harus pilih Yesus atau tradisi. Tak bisa, tapi saya kan harus setia sama nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau setia sama yang paling dituakan, kalau dalam satu ruangan, misalnya kalau kita lagi datang, misalnya contohnya ya, kalau tidak masa pandemi, lalu bisa keliling-keliling gitu kan. Kalau kita datang ke rumah seseorang, keluarga, kerabat, pasti yang dituakan yang pasti paling dihargai. Di sebuah pesta juga, ya, ada yang cincin atau apa gitu ya, atau di semua culture kebudayaan juga ada sih. Ada yang mereka berlutut kasih teh kepada yang paling tua, yang ada umur 100. Meskipun itu bukan papa mamanya, yang tua duluan. Dalam sebuah ruangan namanya bumi dan alam semesta, yang paling dituakan itu Yesus Kristus. Nenek moyang lain mau bilang apa kalau melanggar firman? Kalau firman berkata jangan. Karena kita punya loyalitas adalah kepada nenek moyang di atas segala nenek moyang. Yesus Kristus. Your allegiance, loyalty, faithfulness, kesetiaan, loyalitas kepada yang paling dituakan. Papanya semua papa, bapaknya semua roh. Dialah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tien Sangti, Allah yang Maha Kuasa, di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang ada di sana. Karena itu jangan pernah Anda berkata, aku tidak bisa lepaskan praktek tertentu yang dilarang oleh firman. Karena aku harus setia sama nenek moyang. Nenek moyangnya atasnya, coba lihat. Siapa yang buat menara Babel? Siapa sebelum itu yang menciptakan Adam dan Hawa? Semua bangsa dari si Adam atau si manusia. Nah, kita sekarang baca lagi ya, ayat mana ini? Ayat yang berikutnya, ayat 28, yang terakhir. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini bicara tentang Yesus sudah. Sebab di dalam Dia, D huruf besar, kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada lagunya In Him we live and move and have our being. Segala sesuatu harus dalam Kristus. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Dialah nenek moyang kita. Dialah sumbernya. Dialah ayah di atas semua ayah kita. Dialah bapa di atas segala bapa. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Saya ulang lagi. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam apa? Di dalam firman kita harus hidup, kita bergerak, ngambil keputusan, kita ada, kita bernafas, boleh atau jangan, semua di dalam Dia, di dalam firman. Karena itu nomor 3, tuliskan. Ambil yang benar dari tradisi dan buang yang salah. Karena loyalitasmu pada nenek moyang dengan N huruf besar, bukan nenek sih, Bapa kita kami yang ada di dalam sorga, di dalam Yesus Tuhan. Ambil yang benar dari tradisi dan buang yang salah. Uji segala sesuatu, budaya dan tradisi dengan firman. Ingat perkataan saya awal, setiap budaya itu ada bagusnya. Misalnya ya, perayaan Xinjia. Kan bagus kan? Angpau misalnya. Untuk menghargai junior. Kita menabur di hidup mereka. Atau kalau orang tuanya udah tua, kita memberi angpau malah sebaliknya kasih kepada papa mama atau engkongnya, emaknya. Itu kan bagus, artinya bahasa kasih kita juga memberi. Ambil itu. Tapi kita nggak percaya bahwa superstisinya, nanti kita prosperity-nya, nggak usah. Percaya semua berkat dari Tuhan. Susah payah tidak mengikutinya. Bukan karena hasil usaha kita, tapi semua karena anugerah. Itu dia. Dan sangat menghormati orang tua dalam kebudayaan yang diajarkan. Nah, itu perlu diterapkan, tapi jangan sampai kita disembah. Saya sudah ngomong sama anak-anak saya, kalau saya mati, saya nggak mau disembah. Karena saya nggak mau jadi orang lain, saya bukan Tuhan. Saya adalah Philip Mantova, saya adalah papa mereka. Kalau saya nggak ada, saya mau mereka ingat saya sebagai ayah. Saya nggak mau mereka bergantung sesuatu pada saya secara superstisi. Kalau saya bisa punya kuasa, beneran saya punya kuasa dari diri saya sendiri, nggak mungkin mereka sudah bisa sembahyang sama saya. Saya pasti nggak jadi mati, nggak mau mati, hidup selama-lamanya. Kalau memang saya punya kuasa di bumi, ya saya mau hidup seterusnya. Kalau saya bisa mati, berarti kan saya kalah dengan hukum alam.
Mereka doa sama saya, mau terima apa? Supra alami. Saya sama alam aja kalah. Cepat lambat saya pasti meninggal dunia kalau Tuhan belum datang. Jadi saya mau mereka ingat saya sebagai papanya. Saya nggak mau jadi orang lain. Jangan loh ya, kalau saya mati jangan jadi orang lain. Saya tetap harus jadi ayah. Nah itunya jangan diambil. Tapi kebudayaannya sendiri itu bagus menghormati orang tua. Dalam bahasa Chinese-nya, cuanrong. Xiao sun cuanrong, fumo. Ya, tunduk, mencintai, mengasihi, dan berbakti. Keluarga kami mengalami luar biasa transformasi, hubungan jadi manis. Sejak satu persatu kenal Yesus loh. Buang berhala, satu-satu kenal Tuhan. Malah justru sekarang lebih mesra. Dulu nggak ada I love you, ya, cium segalanya. Sekarang bahkan anak, orang tua, papa, ya. Sekarang tentunya lagi ada batasan physical distancing. Tapi kalau enggak, biasanya kita langsung rangkul, cium. Ada sesuatu yang diubah sama Tuhan. Budaya kerajaan sorga masuk mengatasi budaya yang sudah ada, yang bagus dipertahankan, yang kurang bagus dilepas. Malah justru bagus. Seluruh keluarga dalam Kristus. Saya rasa tidak akan kekurangan kok ya. Orang kalau terima Tuhan itu malah ditambahkan kok. Kalau memang betul-betul ada sesuatu dikurangi, itu pasti merugikan dirimu. Apalagi yang merugikan kekal. Kalau enggak, pasti dipertahankan sama Tuhan. Kan itu dari sisa-sisa gambar dan rupanya. Memberi, murah hati, hormat sama papa mama, mengasihi. Bukankah itu diajarkan sama firman? Perintah Allah yang kelima kan? Hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Ujilah segala sesuatu dengan firman dulu. Karena otoritas tertinggi orang yang sudah percaya sama Yesus itu bukan lagi kebudayaan atau tradisi. Atau apa kata orang. Bahkan bukan perasaanmu. Otoritas tertinggi orang percaya adalah firman Allah tertulis pertama-tama. Alkitab dan Roh Kudus akan tuntun kita. Ya. Buang aja praktek-praktek dosanya. Penyembahan berhalanya dibuang. Superstisi-superstisinya dibuang. Saya nggak percaya karena saya sudah taruh percaya pada Tuhan. Ada satu hal yang berharga yang saya tidak beri ke sembarang orang. Saya hanya beri ke satu sumber. Saya beri kepada Tuhan, yaitu iman. Saya taruh percaya saya. Hati-hati, saya nggak mau sembarang percaya ini itu arah angin apa, nggak. Angin yang nurut sama saya kalau saya punya Tuhan. Bukan kebalikannya. Air yang nurut sama saya. Bukan Tuhan Yesus jalan di atas air kok, kenapa saya taruh iman pada air? Saya taruh pada Dia yang berjalan di atasnya. Angin air di bawah kakinya. Satu hal yang berharga yang saya berikan hanya pada Tuhan, yang membuat saya diselamatkan, adalah saya beri iman. Iman pada Kristus, saya beri percaya hanya pada Dia. Buang semua superstisi yang ada. Dan tradisimu akan menjadi berguna dan indah. Kebudayaan jangan dibuang. Kebudayaan itu warisan. Pertahankan yang baik. Tapi lepaslah yang salah. 1, 2, 3. Menemukan Yesus dalam tradisi dan budaya. 1. Tuhan Yesuslah yang dicari oleh setiap budaya. 2. Tuhan Yesuslah yang tertua di alam semesta. 3. Ambil yang benar dari tradisi dan buang yang salah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.